ini. Mudah-mudahan doa kita untuk kebaikan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semoga menjadi doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih doa kita, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan sehat afiat oleh Allah, dapat datang ke kanan kiri kita ini pada tanggal 9 melaksanakan wukuf dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya Arafah ini tidak masuk kepada bagian tanah haram. Arafah ini masuk bagian tanah halal, perbatasan dari arah timur ya. Tapi subhanallah para jemaah, ketika tanggal 9 bulan Dzulhijjah semua jemaah haji berwukuf di sini, maka tidak ada bumi yang lebih dimuliakan oleh Allah melebihi bumi Arafah. Dan juga hari termulia dalam 1 tahun adalah hari Arafah. Sampai-sampai dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baiknya hari dalam 1 tahun adalah hari Arafah. Para jemaah dirahmati Allah, banyak keistimewaan hari Arafah. Yang pertama merupakan hari termulia dalam 1 tahun, dan yang kedua hari di mana Allah paling banyak selamatkan hambanya daripada neraka, dimasukkan ke surga, yaitu pada hari Arafah. Pada hari Arafah pula Allah Subhanahu wa ta'ala promosikan ijabah doanya. Allah Subhanahu wa ta'ala promosikan pengampunannya. Oleh sebab itu sempatkan nanti ketika semua jemaah melaksanakan wukuf di Arafah, sempatkan banyak doa, sempatkan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika jemaah melaksanakan wukuf di Arafah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga seolah-olah berwukuf dengan para malaikatnya di Arasy, berbangga-bangga kepada malaikat dengan orang yang melaksanakan wukuf. Wahai para malaikat, coba lihat siapa mereka yang ada di Arafah. Demi Allah, mereka adalah hambaku, datang dari mana-mana negara dengan lain-lain tujuan. Saya sebagai Tuhannya, demi Allah, saya akan terima doa mereka. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak khilafi janjinya. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu jadi wukuf di Arafah merupakan terpenting. Tapi dulu ketika Rasulullah melaksanakan haji, wukuf Rasulullah di kaki bukit Jabal Rahmah dari arah timur. Karena ketika Rasulullah menghadap kiblat terhadang dengan bukit Jabal Rahmah. Tapi Rasulullah tidak menekan kepada para sahabat harus wukuf di satu tempat ini, tidak. Rasulullah seolah-olah memberi kebebasan kepada para sahabat mau wukuf di mana saja, yang penting masuk batas Arafah. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, waqafna huna wa Arafat kulluha mauqif. Saya wukuf di sini, tapi semuanya padang Arafah ini bisa dijadikan tempat wukuf. Oleh sebab itu para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi nanti kita ada di Arafah ini mulai daripada malam tanggal 9, diangkut dengan bis ya, diangkut dengan bis mulai kita setelah Asar, ada yang setelah maghrib ya. Dipastikan dini hari atau paling lambat pagi semuanya jemaah sudah ada di kemah masing-masing di Arafah dengan menjaga larangan ihram. Jadi para jemaah dirahmati Allah, atur caranya seperti ini ya. Mulai 2 hari ya, kita siapkan stamina, siapkan fisik luar dalam. Oleh sebab itu nanti bis yang mengangkut jemaah, kan ada bis sekarang kan ya, bis sholawat itu biasanya nanti 4 hari sebelum wukuf ditarik oleh kerajaan Saudi. Semuanya bis sholawat ya, tidak dioperasikan. 4 hari 5 hari sebelum wukuf ditarik. Untuk apa maksudnya? Biar jemaah cukup ibadah di hotel, menampung stamina persiapan haji. Kalaupun ada jemaah yang mau ke Masjidil Haram, ya bisa jalan kaki atau ikut taksi sendiri. Semuanya bis sholawat ditarik sementara. Tapi nanti setelah hajian operasi lagi. Jadi para jemaah dirahmati Allah, 2 hari sebelum haji cek kesiapan kita. Ya, apa yang perlu dibawa, mulai dari obat-obatan dan lain sebagainya. Fisik pun juga siapkan. Ingat para jemaah dirahmati Allah ya. Nanti niat seperti biasa ya. Niat hajinya bisa
dari lobi hotel, atau bisa juga di atas bis setelah habis mau bergerak. Seperti biasa niat hajinya, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian diisi dengan talbiyah dan menjaga larangan ihram. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesampainya itu sebenarnya waktu wukuf belum masuk ya, sehingga jemaah bebas untuk mengadakan aktivitas masing-masing. Yang penting larangan ihram tetap dijaga dan juga talbiyah tetap sunnah dibaca sampai masuk waktunya zuhur. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah masuk waktunya zuhur ya, berarti wukuf sudah masuk, sehingga semua jemaah diwajibkan atau diharuskan mengikuti aktivitas yang telah ditentukan oleh Bapak Ketua. Sholat para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di Arafah ini sholat banyak antara satu grup dengan grup lainnya tidak sama ya. Perlu dimaklumkan, cara sholat di Arafah ada 3 cara dan semuanya benar, tidak perlu saling menyalahkan. Zuhur dengan asarnya maksud saya. Ada para jemaah sebagian grup sholat biasa, maksud sholat biasa, sholat zuhur biasa 4 rakaat. Kemudian nanti di asarnya sholat lagi 4 rakaat di waktunya masing-masing, tidak menjamak, tidak mengqasar. Betul, tidak perlu disalahkan. Ada cara yang kedua seperti ini, hanya menjamak saja ya. Sholat zuhur di waktunya 4 rakaat, kemudian asar ditarik kepada zuhur juga 4 rakaat. Itu dijamak saja juga betul. Yang ketiga lebih simpel lagi, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian asar ditarik kepada zuhur juga 2 rakaat, dijamak dan diqasar. Dan seperti cara yang ketiga inilah yang dilakoni oleh Rasulullah di masjid di sebelah kiri kita. Di masjid apa? Masjid Namirah. Subhanallah para jemaah, setelah Rasulullah sudah sholat ya, dan Rasulullah sebelumnya sudah menerangkan cara-cara haji, kemudian Rasulullah tunggangi untanya dari masjid ini, datang kepada kaki bukit Jabal Rahmah. Setelah Rasulullah memulai wukufnya, ternyata turun salah satu ayat Allah yang maha dahsyat, dan itu merupakan gambar gembira kepada orang Islam. Apa itu ayat? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Ayat ini turun di Arafah ketika Rasulullah melaksanakan wukuf. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kabar gembira kepada Rasul, Islam sudah sempurna. Islam sudah sempurna. Jadi itulah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sahabat setelah mendengar bahwa ayat itu turun di Arafah ya, semuanya sahabat gembira bahwa perjuangan sahabat sukses. Kecuali Sayyidina Abu Bakar menangis ya. Justru semuanya sahabat pelik, heran, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Mestinya kita bahagia. Ini ayat gembira bahwa perjuangan kita sukses, Islam menang, Islam sempurna. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Saya bukan tidak tahu, tapi di balik ayat ini membawa kabar gembira, tapi juga membawa kabar sedih. Karena ketika Islam sudah sempurna, Islam sudah menang, berarti tak lama lagi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak lama lagi akan meninggalkan kita, karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan Islam. Subhanallah para jemaah. Sahabat seolah-olah kurang percaya ya, sahabat seolah-olah kurang percaya. Tapi para jemaah dirahmati Allah, ketika Rasulullah melaksanakan haji sampai ke Mina ya, ternyata Rasulullah berkata dalam hadisnya, khudu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Ini kan isyarah bahwa Rasulullah tak lama lagi akan meninggalkan sahabat. Wahai sahabat, lihat, perhatikan
bagaimana saya sekarang melaksanakan haji. Karena tahun hadapan, tahun depan kalian tidak mungkin bertemu lagi dengan saya. Subhanallah para jemaah, Rasulullah pulang haji kepada Madinah 2 bulan setengah setelah haji, maka kembali kepada hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhirnya haji Rasulullah disebut dengan Hajjatul Wada. Haji apa? Haji perpisahan, haji selamat tinggal. Alhamdulillah para jemaah, ini sebentar ke depan kita lewat lagi di Muzdalifah. Coba berapa menit? Ya, tak sampai 5 menit kita sudah masuk lagi ke Muzdalifah. Ya, jadi para jemaah dirahmati Allah, di depan kanan kiri kita merupakan salah satu bumi yang dipilih oleh Allah. Semua jemaah haji sesudah melaksanakan wukuf di Arafah, maka wajib bertolak daripada Arafah datang ke Muzdalifah kanan kiri kita. Dan sunnah juga di Muzdalifah mengambil batu kecil, jangan kebesaran kalau ambil batu ya, diqadril ful, seukur biji kacang ya, seukur biji kacang. Kalau mau ambil batu kecil ya, kalau batu besar jangan dihancurin, itu juga tidak bagus ya. Sunnah saja, bukan benda yang wajib. Kemudian batu itu para jemaah dirahmati Allah dibawa ke Mina bisa dini hari. Tapi kalau ikut cara Rasulullah keluar daripada Muzdalifah ini pagi sehingga sampai ke Jamarat, yaitu waktu duha, kurang lebih pukul ya 8 seperti ya, 8, 9 ya, itu paling afdol. Tapi juga kalaupun jemaah mau melontar dini hari, itu juga tidak ada masalah. Sesampainya ke Mina pada waktu itu, yang dilontar bukan 3 jamarat, bukan, tapi yang dilontar adalah Jumratul Aqabah atau Jumratul Akhirah atau Jumratul Kubra. Ini kita lewat di Masjid Rasulullah, Masjid Al-Mash'aril Haram di Muzdalifah, dan juga tidak dibuka kecuali nanti pada malam tanggal 10. Rasulullah para jemaah ketika haji bermalam dalam masjid ini, dan juga sholat maghrib dengan isyaknya di jemaah takhir ke masjid ini, dan juga Rasulullah sholat subuh di masjid ini. Kemudian setelah subuh keluar menuju ke Mina. Dalam salah satu cerita para jemaah, doa Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah. Apa doa Rasulullah? Minta kepada Allah, ya Allah, jadikan pahala haji umatku penghapus semua dosa kecil besar yang berhubungan dengan engkau, yang berhubungan dengan manusia. Ternyata Allah perkenankan doa Rasul itu ketika Rasulullah doa di dalam Masjid Al-Mash'aril Haram. Oleh sebab itu Rasulullah akhirnya bersabda, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tak ada balasan melainkan syurga. Tidak seperti ibadah yang lain. Ibadah yang lain 10 atau mungkin dilipat gandakan sampai 70 sampai 90 dan lain sebagainya. Tapi kalau haji langsung syurga. Tapi para jemaah, bukan perkara yang mudah ya. Dengan ibadah 4 hari saja dapat menghapus semua dosa. Bukan tidak mungkin, tapi ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Kalau bukan karena Allah menyertai rahmatnya, saya rasa sedikit orang yang diterima hajinya. Mana manasiknya kadang kurang betul, kadang manasiknya betul, tapi hati dengan mulut tidak dijaga ya. Yang banyak tak berhasil dua ini, mulut dengan hati. Sementara mulut dengan hati ini kalau melanggar enggak ada adamnya. Mau sembelih kambing semuanya tadi itu enggak cukup ya, enggak ada. Jangan hanya satu, sembelih semuanya itu ada di muaisyim itu enggak cukup. Kecuali hajinya na'udzubillah menjadi haji yang mardud, na'udzubillah. Oleh sebab itu para jemaah, jaga hati, jaga mulut. Kita harus sadar bahwa ibadah haji merupakan ibadah amal yang menguras tenaga, ujian begitu berat. Karena pahalanya surga, Allah tidak mungkin kasih surga secara gratis. Harus lulus
ujian. Karena sabda Rasul, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahui umatku, surga ini merupakan barang jualan Allah. Barang jualan Allah mahal, tidak cukup dibeli hanya sekedar murni dengan amal, tapi amal itulah membeli rahmat. Maka akhirnya rahmat yang dapat, ya, kita masuk kepada surga. Alhamdulillah. Ini para jemaah dirahmati Allah, kanan kiri kita masih masuk kawasan Muzdalifah, ya. Dan ke depan sedikit sudah keluar sebenarnya Muzdalifah. Ini nanti ada tanda, ya, ada tanda bahwa kita keluar daripada Muzdalifah. Tapi kalau lihat di sebelah kanan kemahnya sambung. Padahal kawasan di depan ini tidak masuk Muzdalifah, sudah keluar tapi belum masuk kepada Mina. Disitulah dulu para jemaah di zaman Rasul dinamakan lembah Muhassir. Ini rambu-rambu nihayatu Muzdalifah. Ini kan, ya, nihayatu Muzdalifah. Kita keluar daripada Muzdalifah. Nah, ini kanan kiri kita. Ini sebenarnya kita sudah keluar daripada kawasan Muzdalifah tapi belum masuk ke Mina. Tapi coba kemahnya luar biasa, sambung, ya, sambung. Di sini dulu para jemaah di zaman Rasul yang dikenal dengan lembah Muhassir, Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksaan burung ababil kepada siapa itu? Kepada raja yang dikenal dengan Raja Abraha, ya, raja Yaman tapi asalnya daripada Habsyi, Ethiopia. Iri, hasud kepada Arab Saudi karena setiap tahun ada datang haji sementara ke Yaman tidak ada. Kemudian punya niat jahat, ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya sebelum masuk kepada tanah suci, Allah Subhanahu wa taala turunkan burung ababil. Pada waktu itu kurang lebih 60.000 penunggang gajah, ya. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin makul. Tapi ceritanya Abrahanya selamat, tidak mati di sini. Sempat lari tapi Allah akhirnya membagi penyakit yang dahsyat juga. Ini bidayatu minan, batas Mina. Nah, baru ini para jemaah dirahmati Allah, kanan kiri kita ini merupakan kemah yang ada di kawasan Mina. Seandainya jemaah yang kemahnya ada di kanan kiri kita, kemudian di waktu malam tidak mau bermalam ke Jemarat, cukup bermalam di kemahnya, cukup tidak? Cukup, karena kemahnya memang posisinya sudah ada di Mina. Tapi sayang, ya, Indonesia hampir semuanya ada di luar Mina yang asli, sehingga untuk kehati-hatian maka perlu ketika malam keluar daripada kemahnya, datang ke Jemarat, melaksanakan kewajiban bermalam. Dalam mazhab kita Syafi'i, bermalam tidak boleh kurang daripada setengah malam. Jadi kalau malam 12 jam berarti harus lebih daripada 6 meski sedikit. Jadi jemaah harus tahu masuk ke Jemarat pukul berapa. Pukul 7 masalahnya. Alhamdulillah para jemaah, ini katanya Bapak supir itu coba tengok di sebelah kiri kita di atas bukit yang seperti mihrab itu, ya. Disitulah dulu ceritanya di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah suruh menyembelih anaknya siapa? Ismail. Di sana, ya, di mihrab itu, ya. Subhanallah, itu ujian terberat kepada Nabi Ismail. Beberapa tahun tak punya anak, kemudian punya anak semata wayang suruh tapi subhanallah, anaknya pun hamba Allah yang mulia, orang tuanya pun hamba Allah, sama-sama semangat, ya. Ini para jemaah dirahmati Allah, bis kita tetap ada di kawasan Mina. Subhanallah, ya, begitu banyak kemah-kemah dan sudah mulai dicek, dibersihkan. Paling tidak semua kemah standarnya harus ada karpet, ya, tempat tidur, ya, AC juga cukup. Nah, jadi paling berat, ya, paling berat pekerjaan di kanan kiri kita, karena kemah ini hanya digunakan 1 tahun dalam 1 kali dalam 1 tahun, ya. Jadi kalau kita datang umroh kemudian adakan ziarah, seolah-olah seperti kandang kambing. Nah, jadi paling berat di sini, ya. Tapi insya Allah nanti
sebelum haji sampai beberapa hari sebelumnya sudah dinyatakan tempat ini sudah layak untuk dihuni. Subhanallah, para jemaah dirahmati Allah. Dan ini kita sudah kelihatan di sebelah kiri, di atas bukit, itu semuanya istana raja, ya, semuanya istana raja. Jadi keluarga raja, tamu raja kalau haji mungkin duduk di sana waktu di Mina. Ya nggak apa-apa, kan mereka tamu raja bukan tamu Allah, ya. Yang lain semuanya di sebelah kanan, ya, semuanya serba kurang, ya, padat. Tapi tamu-tamu raja di situ untuk datang ke Jemarot saja menggunakan helikopter, ya, sampai Jemarot saja, ya, mungkin turun di atas, turun lift semuanya lontar, ataupun mungkin lontar di atas helikopternya. Ya mungkin, tak lama kan. Saya dulu pertama kali haji sampai tanya kepada orang Arab, ini untuk apa helikopter? Sekejap datang, sekejap pergi, sekejap datang, sekejap pergi. Nah, termasuk dialah mengatakan, ini helikopter ada wartawan dari mana-mana dunia meliput, tapi juga ada helikopter yang mengantar tamu-tamu raja, ya, keluarga raja. Sementara kita yang tamu Allah, ya, di bawah dengan mengorbankan jiwa, semuanya padat luar biasa. Kadang kita haji belum selesai, tamu rajanya sudah kembali ke negaranya, ya kan? Tapi tidak apa-apa, ya, kita cash nanti minta di akhirat insya Allah, ya. Ini para jemaah dirahmati Allah, sebentar ke depan insya Allah kita melewati kawasan Jamarat, ya. Jadi ketika kita daripada Musdalifah pada malam tanggal 10 tengah malam ambil batu, jadi dini hari insya Allah jemaah sudah sampai ke Arafah, ke Mina. Sesampainya ke Jemarat, itu yang dilontar hanya Jumratul Aqobah saja. Ingat, Jumratul Aqobah ini para jemaah, kalau kita masuknya daripada posisi kemah, dari posisi Musdalifah, berarti setelah masuk kepada bangunan nanti kelihatan Jemarat, itu bukan Jumratul Aqobah. Jumratul Aqobah ada yang paling ujungnya, kalau dari arah Musdalifah, dari arah kemah ini. Jadi lontar Jamarat, ya, 7 biji, kemudian sudah boleh gunting rambut atau cukur rambut dengan niat tahallul. Para jemaah dirahmati Allah, setelah itu kita dinamakan tahallul awal. Artinya setelah gunting rambut di Aqabah, maka semua larangan ihram boleh. Hanya yang belum boleh yang berkaitan dengan perempuan, ya. Jima belum boleh, pendahulu jima belum boleh, nikah pun belum boleh. Sampai kapan bolehnya Ustaz? Sampai jemaah melaksanakan tawaf haji atau tawaf ifadah sekalian dengan sa'inya. Sesudah sa'i tidak perlu gunting lagi. Ya, gunting lagi nggak apa-apa, tapi sebenarnya tidak perlu. Jadi para jemaah dirahmati Allah, ini kalaupun tenaga kita mampu, lebih baik pada hari 10 itu juga selesaikan tawaf hajinya, ya. Karena tawaf merupakan rukun, lebih-lebih berkaitan dengan perempuan. Takut mennya datang sementara tak lama lagi akan meninggalkan Mekah. Ini susah, ya. Sebenarnya ada caranya, tidak ada dalam hukum Islam tak ada jalan keluarnya. Semuanya ada jalan keluarnya, tapi takut susah, takut tidak tahu caranya. Bagi jemaah yang mampu, waktu hari 10 itulah paksakan datang ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, selesai. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Kalau kita sudah tawaf, berlaku apa-apa kepada kita sehingga tidak dapat menyelesaikan jamaah, tidak ada masalah. Jemaah bisa diwakilkan, ya. Tapi kalau tawaf tidak ada, ya, tawaf tidak bisa diwakilkan, ya. Ini penting. Kemudian kalau kita sudah melaksanakan tawaf, mau ngambil barokah dengan istrinya di Mina, boleh, ya kan? Karena kita sudah bebas. Tapi kalau belum tawaf, jangan, harus hati-hati, ya. Nafsu datang tanpa diundang, pergi tanpa dijemput, harus hati-hati. Kemudian
bermalam di malam tanggal 11. Seperti kemarin, banyak daripada jemaah yang juga mengambil nafar tsani, tapi juga banyak mengambil nafar awal. Ingat para jemaah, bermalam di malam 11 maupun 12 maupun ke-13 paling tidak 6 jam ya. Kita harus tahu masuknya ke Jemarat pukul berapa, kemudian hitung sampai 6 jam. Zaman seorang Lewat. Ini masih mas. Atau begini para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mau ambil 6 jam, maksudnya terlalu lama kalau 6 jam dulu di Jemarat. Begini caranya, kita jangan datang awal, datang pukul 2, pukul 3, tapi sekalian sholat subuh di Jemarat. Ini cara alternatifnya. Kalau kita mau datang maghrib, kemudian pukul 10 sudah mau keluar, ya gak cukup. Berapa jam itu? 4 aja. Bagaimana Ustaz, saya tidak boleh lama di Jemarat. Gini aja, jangan ngambil di awal, ngambil di akhir, tapi subuh harus ada di Mina. Jadi harus subuhnya ada. Kalau kita tidak mau ngambil 6 jam ya. Kemudian para jemaah dirahmati Allah, berkaitan dengan melontar jemarat, dalam mazhab kita Syafi'i harus setelah zuhur, tapi keadaan kadang sangat tidak memungkinkan, maka boleh dan bahkan banyak daripada ulama yang membolehkan melontar jemarat pagi ya. Tapi kalau boleh jangan kepagian ya, jangan terlalu setelah subuh langsung melontar ya. Santai dulu, paling tidak terbit matahari atau paling tidak duha bagus ya. Kita mau berteduh, pokoknya sudah kering, sudah miring lagi kita mau berteduh. Nanti kalau kejatuhan, kalau kita kena, siapa yang salah? Kita ya. Alhamdulillah, ini Jemarat ya. Bisa lihat sebelah kiri kita para jemaah, ini bangunan yang bertingkat-tingkat, berlantai-lantai ya. Jadi itulah Jemarat, dan itu tempat yang bulat, bangunan yang bulat ya. Itulah tempat landingnya helikopter. Nah, coba ya. Nanti kemah Indonesia di belakang bukit sebelah kiri ini. Jadi untuk tak sampai ke Jemarat harus lewat di terowongan-terowongan itu ya. Oleh sebab itu dulu yang pernah runtuh paling banyak Indonesia ya. Tapi dulu katanya para jemaah, terowongan masih satu. Artinya yang mau pulang ke kemah maupun yang datang ke Jemarat itu satu arah. Alhamdulillah sekarang semuanya 2 arah. Ini nanti ditutup semuanya terowongan ya. Satunya digunakan untuk datang ke tempat lontar, satunya lagi digunakan untuk kembali ke kemah. Para jemaah dirahmati Allah, jadi seperti itu cara haji ya. Malam ke-12 bermalam, kemudian hari ke-12 melontar lagi. Ingat, kalau kita mau ikut nafar awal, maka harus bersegera meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari pada malam ke-13. Kalau sampai terbenam matahari masih ada di Mina, maka tidak boleh ikut nafar awal. Harus bermalam lagi di malam ke-13 dan harus melontar lagi di hari ke-13. Artinya harus ikut nafar. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memberi pemilihan kepada kita. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Mau ngambil 2 hari di Mina enggak ada masalah. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih. Siapa yang mau ngambil lebih sampai 3 hari, maka juga tidak masalah. Dan cara yang kedua ini merupakan sifatnya orang yang bertakwa. Setelah itu selesai, manasik haji selesai, tinggal nunggu satu kewajiban dalam mazhab kita, yaitu yang disebut dengan tawaf wada ya. Sebelum kita meninggalkan tanah suci Mekah ini, baik untuk ke Madinah maupun untuk kembali ke negara kita Indonesia. Para jemaah dirahmati Allah, mudah-mudahan jemaah selama ada di Mekah ini betul-betul menjadi tentara Allah yang sempurna ya, sesuai dengan aturan-aturan tanah suci. Karena tentu kita datang ke tanah suci ini seolah-olah seperti orang mau berobat ya. Seperti orang mau berobat dengan macam-macam penyakit yang dibawa. Mana yang iri, mana yang dengki,
mana yang hasut, sombong dan lain sebagainya. Penyakit kita luar biasa, sudah kronis. Tidak cukup dirujuk kepada masjid di Indonesia. Ini rumah sakit apa namanya? Rumah sakit apa? Rumah sakit center pusat ya, hospital center. Mekah dan Madinah merupakan rumah sakit center. Insya Allah kalau kita betul-betul mau berobat penyakit seperti apa saja, yang penting ikut aturan. Insya Allah tapi sebaliknya para jemaah ya, kalau kita tak ikut aturan, datang ke rumah sakit, kata dokter tidak boleh makan ini, tetap dimakan. Penyakit yang ada tetap ada, malah tambah parah. Na'udzubillah. Para jemaah dirahmati Allah, Allah sudah janji melalui sabda Rasulnya, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'ah ka yaumi waladat ummu. Siapa saja umatku datang ke sini melaksanakan haji, kemudian jaga lisannya, jaga hatinya, maka Allah akan kembalikan ke negaranya seperti baby baru keluar daripada perut ibunya. Insya Allah. Para jemaah dirahmati Allah, Allah bukan tidak kuasa menjadikan Arab Saudi ya melebihi Amerika, melebihi Eropa, bukan tidak kuasa. Tapi kanan kiri kita bukan untuk happy. Allah jemput kita, undang kita, panggil kita ke tanah suci, tetapi untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Subhanallah ya, bagaimana kekuasaan Allah. Semuanya bukit, tapi kemakmuran luar biasa, air tak kurang. Ini sebenarnya hikmah-hikmah yang harus ditanam dalam hati kita. Subhanallah para jemaah dirahmati Allah, ini kita lewat di Jabal Thur. Bisa lihat sebelah kiri kita paling tinggi. Yang di ujungnya itu ada gua kecil yang disebut dengan Gua Thur. Dan ini Allah sebut di dalam Al-Quran, idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Muhammad berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, jangan susah ya, jangan takut, jangan risau, Allah selalu bersama kita. Di sana para jemaah, Rasulullah singgah kurang lebih 3 hari 3 malam sebelum Rasulullah berhijrah ke tanah suci Madinah ya. Orang kafir semuanya jalan sudah blok, sudah jaga, seolah-olah Rasulullah menjadi buron ya. Karena Rasulullah berdakwah, macam-macam tawaran Rasulullah tolak semuanya ya. Sekarang pendakwah orang-orang yang lulus banyak tak lulus ujian yang sudah berlaku di zaman Rasul. Di zaman Rasul kan seperti itu. Rasulullah pertamanya diuji dengan sesuatu yang tak disukai oleh nafsu. Kadang diberi bangkai, kadang diludahi, bahkan sahabat disiksa, tetap istiqamah. Maka akhirnya orang kafir ambil cara yang kedua. Apa ya cara yang kedua? Ini lebih ampuh kalau sekarang, banyak tak lulus ini. Ujian yang disukai oleh nafsu, ditawari jabatan, ditawari apa namanya ya, uang ya, ditawari perempuan. Sekarang yang banyak tidak lulus, asalnya lurus ya, setelah ada istilah jabatan uang ini. Betul ya. Datang paman-paman, wahai Muhammad, mau minta apa saja. Mau minta perempuan paling cantik akan dikasih, mau minta jabatan paling tinggi akan dikasih, mau minta kekayaan yang luar biasa akan dikasih. Tapi Rasulullah semuanya menolak. Bahkan Rasulullah sempat berkata, seandainya bukit di Mekah ini jadi emas, kasih kepada saya, demi Allah saya tak akan berhenti dari memperjuangkan agama Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian orang kafir kehabisan cara, sakit hati, maka akhirnya duduk bersama di salah satu parlemen mereka yang disebut dengan Darun Nadwa. Jadi dulu orang Quraisy punya parlemen, punya DPR, ada apa-apa duduk bersama. Darun Nadwa itu dulu ada di kawasan Masjidil Haram, duduk bersama. Bagaimana ini Muhammad? Apa-apa sudah tidak mempan. Akhirnya para jemaah dalam rapat itu ada yang usul Muhammad apa namanya, tangkap saja. Ada yang berkata Muhammad usir saja. Ada yang berkata Muhammad bunuh saja. Al-Quran bercerita tentang ini. Wa yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul
makirin. Muhammad, ingatlah engkau ketika orang kafir ada yang berkata kamu bunuh saja, ada yang berkata kau tangkap saja, ada yang berkata kau penjarakan saja, ada yang berkata kau usir saja. Tapi Allah Maha hebat untuk membalas kejahatan mereka. Sebelum rapat bubar, Allah sudah suruh malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah. Akhirnya keluar dengan aman. Sempat 11 orang yang ditugaskan untuk mengeksekusi mati, pedang terhunus di depan rumah Rasulullah. Rasulullah keluar dengan tenang, ya, membawa segenggam debu ditaburkan dan membaca firman Allah dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ausyainahum. Dulu saya di pondok kalau mandu sepeda motor ada operasian baca itu, tapi kadang kena juga. Tapi memang para jemaah, ayat ini bisa diamalkan ketika kita keluar rumah, ada masalah privat dengan seseorang, ya, mau tidak ketahuan, bisa ayat ini dibaca. Karena ini minta kepada Allah, ya Allah, berikan di depan kita dinding penghalang, ya Allah, berikan di belakang kita dinding penghalang, sehingga mereka tidak meli. Subhanallah, inilah para jemaah ujian, tantangan yang harus dihadapi orang yang mengajak kepada agama Allah. Jadi jangan bermimpi, ya, jangan bermimpi orang yang betul-betul menjalankan agama Allah mudah-mudah dari awal mendapat jalan yang mudah. Kalau begitu mungkin Rasulullah mendapat pertama, tapi ternyata Rasulullah sampai diusir, seolah-olah diusirlah ke Madinah bukan karena apa, tapi karena berdakwah agama Allah. Padahal Mekah ini tak jadi Mekah kalau bukan karena Rasulullah. Nasab paling tinggi siapa? Rasulullah, Bani Hashim, Bani Muttalib. Tapi karena memperjuangkan agama Allah harus angkat kaki daripada Mekah. Tapi kalau kita istiqomah, tetap di akhir kemudian Allah bayar cash, ya, bayar total. Coba Rasulullah meski sempat ke Madinah, tapi 2 tahun saja. Setelah itu Mekah dapat diambil kembali. Karena itu sudah janji Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati, suruhlah keluargamu dengan sholat, wastabir 'alaiha, dan kamu harus usaha sabar. Itu nyuruh sholat saja. Ke siapa? Ke keluarga. Allah sudah pesan suruh sabar. Berarti tak harus dakwah ke orang, ke famili saja sudah banyak ujian. Oleh sebab itu dalam ayat itu Allah SWT pesan harus sabar, harus sabar. Kalau kita sabar, la nas'aluka rizqa, saya tidak minta rizki kepada engkau, nahnu narzuquk, saya yang beri rizki. Artinya orang yang berdakwah lurus istiqamah, urusan dunianya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'aqibatu lit taqwa, dan di akhirat mendapat akibat atau balasan yang baik, yaitu surga insya Allah. Inilah para jemaah dirahmati Allah, sekilas, ya, sejarah yang berkaitan dengan Islam, dengan Mekah, ya, dan juga dengan perjuangan Rasulullah. Mudah-mudahan kita dengan adanya lebih mengenal kepada Rasul, sejarah Rasul, kita lebih semangat untuk mengikuti sunnah, untuk mengikuti jejak beliau insya Allah. Karena pepatah Arab mengatakan innal muhibba liman yuhibbu muti, orang yang cinta kepada yang dicintai selalu patuh. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, harus siap ikut semangat apa yang dianjurkan oleh Rasul insya Allah. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah sebentar ke depan bus kita akan sampai kepada hotel. Alhamdulillah, perjalanan ziarah kita mulai pertama kali daripada hotel sampai sebentar lagi sampai ke hotel, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai daripada penyembelihan kambing di Mu'aisyim, kita datang ke tempat-tempat ibadah haji, Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan terakhir kita mengetahui ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa
ومن همي ومن غمة بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا وبشر جميع أذية وصرف مكائد العدا والطوف بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bis kita sekarang akan menuju ke tempat-tempat ibadah haji atau dalam bahasa kitab disebut dengan Masyairul Hajj. Jadi Masyairul Hajj ini artinya tempat-tempat ibadah haji, mulai dari Arafah dan juga Muzdalifah dan juga Mina. Jadi para jemaah dirahmati Allah, tiga tempat ini dalam bahasa kitab disebut dengan Masyairul Hajj. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu dimaklumkan kepada semua jemaah bahwa pertama kali nanti ketika kita melaksanakan ibadah haji, kalaupun jemaah tidak mengikuti cara tarwiyah, berarti jemaah dari hotel langsung ke Arafah ya. Kecuali bagi jemaah yang ikut cara tarwiyah, maka dari hotel ke Mina dulu. Artinya pada tanggal 8 setidaknya mulai zuhur tanggal 8, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada di Mina. Kemudian tanggal 9 pagi maka keluar daripada Mina untuk bersama-sama datang ke Arafah. Ini kalau cara tarwiyah, dan ini para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan cara yang afdal dan juga haji Rasulullah seperti itu. Tapi kebanyakan menimbang kepada keadaan seperti sekarang, maka banyak dari para jemaah tidak mengikuti cara tarwiyah. Jadi langsung daripada hotel ke Arafah. Subhanallah para jemaah dirahmati Allah, ini bis kita melewati kanan kiri Muzdalifah ya. Subhanallah para jemaah dirahmati Allah, nanti semua jemaah haji akan memasuki kawasan kanan kiri kita pada malam tanggal 10 setelah bertolak daripada Arafah melaksanakan wukuf. Kanan kiri kita ini merupakan kawasan Muzdalifah ya. Dan ke kanan jauh sedikit kita memasuki kawasan Mina. Jadi para jemaah dirahmati Allah, sebenarnya Muzdalifah dengan Mina hampir sambung, tapi sebenarnya tidak bersambung. Jadi di sana ada tengah-tengah kawasan, tidak masuk Muzdalifah juga tidak masuk Mina. Oleh sebab itu jemaah masalah ini harus mengetahui. Tapi kalau secara kemah dari Muzdalifah sampai ke Mina
bersambung. Itulah para jemaah dirahmati Allah, sebagian kemah di situ disebut dengan kemah ada di Mina Jadid. Maksudnya Mina Jadid, kawasan itu sebenarnya di zaman Rasul tidak masuk Mina, tapi oleh kerajaan Saudi dengan pertimbangan macet, padat dan lain sebagainya, sehingga kerajaan Saudi berani mendirikan kemah-kemah di kawasan yang bukan Mina dan kemudian dinamakan Mina, ya, yang disebut dengan Mina Jadid. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebenarnya untuk Indonesia secara umum, lebih-lebih yang reguler itu semuanya kemahnya ada di Mina yang Jadid, di luar Mina yang asli. Karena sabda Rasul, minan ma baina jabalain, dan juga di dalam kitab diterangkan bahwa kemah ini, Mina ini diapit oleh dua bukit, sementara kemah-kemah Indonesia ada di luar bukit. Subhanallah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bis kita lebih memasuki lagi kepada kawasan Muzdalifah, ya. Jadi insyaallah para jemaah dirahmati Allah, ini kanan kiri kita semuanya Muzdalifah, dan semua jemaah pasti datang ke kanan kiri kita meski tidak tertentu di mana tempatnya, tapi yang pasti melewati kawasan Muzdalifah setelah daripada Arafah melaksanakan wukuf. Allah Subhanahu wa taala pun secara tegas berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Ketika kalian sudah menyelesaikan wukufnya di Arafah, maka wajib bertolak daripada Arafah ke Masy'aril Haram. Yang dimaksud dengan Masy'aril Haram adalah Muzdalifah. Dalam mazhab kita Syafi'i, para jemaah, waktunya bermalam di sini tengah malam sampai subuh. Jadi barang siapa yang datang awal sebelum tengah malam, maka tidak boleh meninggalkan Muzdalifah, ya. Atau barang siapa yang datang sampai habis waktunya, datang sampai setelah subuh, kalau memang karena padat, bukan karena enteng, tapi betul-betul di jalan macet, maka ulama berkata itu dianggap tetap bermalam dan tidak wajib membayar adam. Ini kanan kiri kita, subhanallah, para jemaah dirahmati Allah, kelihatan, ya, toiletnya kelihatan semua sudah dibersihin oleh petugas-petugas. Tapi sebenarnya jemaah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berada di sini hanya sebentar saja. Lebih-lebih jemaah Indonesia, Malaysia, yang penting melewati tengah malam sudah keluar. Tapi kalau ikut yang afdol, para jemaah, sebenarnya dari Muzdalifah jangan keluar kecuali sampai pagi. Dulu Rasulullah pun, para jemaah, ketika melaksanakan haji, Rasulullah, para jemaah, solat subuh di Muzdalifah. Ini ingat haji Rasulullah, ya. Jadi dulu Rasulullah, para jemaah dirahmati Allah, solat subuhnya, maksudnya solat pada pagi hari 10, Rasulullah solatnya di Muzdalifah. Boleh lihat di depan sebelah kiri mungkin, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa lihat, ya, itu masjid di depan sebelah kiri. Itulah, para jemaah, masjid yang disebut dengan Masjid Al-Masy'aril Haram. Ketika Rasulullah melaksanakan haji dulu, Rasulullah sholat maghrib dengan isyaknya di jemaah takhir ke masjid ini. Memang dulu wukuf Rasulullah, para jemaah, perlu dimaklumkan kepada semua jemaah, Rasulullah ketika melaksanakan haji dan wukuf di Arafah, Rasulullah tidak keluar daripada Arafah kecuali tunggu maghrib. Tapi Rasulullah tidak sholat maghrib di Arafah. Rasulullah sholat maghribnya di jemaah takhir dengan isya dan dilaksanakan di masjid di sebelah kiri kita, di Masjid Muzdalifah. Dan juga Rasulullah tunggu lama di situ. Bahkan Rasulullah sholat subuhnya pun di masjid itu. Kemudian setelah pagi-pagi dan matahari belum terbit, maka Rasulullah sudah mulai bersiap untuk keluar daripada Muzdalifah untuk menuju ke Mina, melaksanakan pelontaran yang disebut dengan Jumratul Aqabah atau Jumratul Ukhra atau Jumratul Akhirah. Subhanallah, para jemaah dirahmati Allah, ini kanan kiri kita, ya, sudah kelihatan agak bersih dan sudah dites, ya. Tiang-tiang kecil yang mengeluarkan air dingin sudah dicek semuanya, ya. Karena sebenarnya salah satu pekerjaan yang cukup rumit, ya, di samping memang
Di Mina luar biasa, di Arafah karena mendirikan kemah di sana, tapi juga di Musdalifah dipersiapkan. Meski sebenarnya jemaah di sini hanya 1 malam saja dan seolah-olah bukan berhenti tapi melintas ya. Karena para jemaah dirahmati Allah, meski sudah cukup beberapa tahun dioperasikan kereta api di sebelah kanan kita, ini ada rel kereta api daripada Arafah ke Musdalifah, daripada Musdalifah ke Mina, tapi sampai sekarang negara-negara Asia belum mendapat izin ikut kereta itu. Jadi mungkin untuk rakyat-rakyat Saudi sendiri maupun negara-negara tetangga. Jadi negara-negara Asia tetap menggunakan bis. Dan perlu diketahui juga, nanti bis sebenarnya tidak lewat di jalan ini. Jalan ini ditutup dan bisa dilalui oleh orang-orang tertentu. Semuanya lewat di luar. Biasanya seperti sekarang daripada Arafah Musdalifah itu jaraknya 5 menit atau tidak sampai 5 menit kalau bis. Karena sebenarnya jaraknya antara Arafah ke Musdalifah ini mungkin antara 6 kilo saja. Paling ke timur ini Arafah, kemudian ke barat Musdalifah, di baratnya lagi apa? Mina, di baratnya lagi Masjidil Haram. Jadi semuanya tempat-tempat ibadah haji ini ada di timurnya Masjidil Haram. Paling ke timur Arafah. Kalau seperti hari-hari biasa, mungkin kita daripada Arafah ke Musdalifah 5 menit saja sudah sampai. Tapi nanti musim haji dengan banyaknya jalan yang ditutup dan juga luar biasanya bis-bis transport, kadang ya ada yang sampai 10 jam daripada Arafah ke Musdalifah. Dulu saya sendiri, subhanallah, saya pernah keluar daripada Arafah pukul 10 setelah Isya, karena baru dapat bis pada pukul 10. Kemudian keluar daripada Arafah, subhanallah, sampainya ke Musdalifah pukul 7 pagi. Artinya waktunya bermalam sudah habis. Tapi Masya Allah para jemaah, semua ulama berkata, termasuk dalam madhab Syafi'i, kalau memang karena jam, macet, padat, bukan karena enteng, yang penting lewat di Musdalifah, maka dianggap besar bermalamnya dan tidak wajib bayar adab. Subhanallah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sebentar akan memasuki kawasan Arafah. Perlu diketahui oleh para jemaah, penting sekali kita untuk mengetahui batas-batas Arafah ya. Karena para jemaah dirahmati Allah, paling penting haji kita di Arafah dan paling awal. Bahkan ya, haji kita sempurna tak sempurnanya, sah tak sahnya, seolah-olah ada ikatan erat dengan wukuf. Wukufnya batal, otomatis hajinya juga batal. Karena manasik haji yang lain yang ada setelah wukuf, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, tidak ada gunanya kalau wukufnya batal. Sampai-sampai Rasulullah dalam hadisnya bersabda, Al-Hajju Arafah, faman adraka Arafah faqad adrakal hajjah. Haji ini ada di Arafah. Barang siapa yang dapat melaksanakan wukuf di Arafah dengan sempurna, maka insya Allah mendapat ibadah haji. Subhanallah para jemaah, ini pertanda bahwa kita sebentar lagi akan memasuki kawasan Arafah. Bisa melihat ya masjid di sebelah kanan kita. Masjid di sebelah kanan kita, subhanallah, masjid besar, seolah-olah seperti Masjid Nabawi ya, besarnya luar biasa. Ini para jemaah yang dirahmati Allah yang disebut dengan Masjid Namirah ya. Masjid apa? Masjid Namirah. Perlu diketahui juga oleh para jemaah, Masjid Namirah ini asalnya di zaman Rasul kecil dan tidak masuk sama sekali ke Arafah. Tapi karena sekarang ditambah, maka sebagian masjid ini ada yang masuk Arafah. Sejarahnya apa? Sejarahnya para jemaah, ketika Rasulullah melaksanakan wukuf dulu di Arafah, Rasulullah sholat zuhur dengan asarnya di jamak takdim dan di qashar di dalam masjid ini. Ingat, Rasulullah wukufnya hari Jumat, tapi Rasulullah tidak mendirikan sholat Jumat. Rasulullah sholat zuhur 2 rakaat, kemudian asarnya pun ditarik ke zuhur, tapi juga dibuat 2 rakaat di jamak takdim dan di qashar dalam masjid ini. Jadi Rasulullah sholat zuhur asarnya tidak sholat di Arafah, karena dulu masjidnya bukan Arafah. Dan juga Rasulullah memberi penerangan manasik atur cara haji dengan sempurna di masjid, kemudian datang ke Arafah. Ini
bidayatu Arafat, batas masuk Arafah. Alhamdulillah para jemaah dirahmati Allah, ini kanan kiri kita ya, sangat nampak sekali pekerja-pekerja mulai mendirikan kemah-kemah besar ya, dan mulai dioperasikan pagar-pagar luar biasa ya. Ya, subhanallah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya asal mula Arafah ini padang pasir. Kalau padang pasir berarti memang semuanya tanah kering, tandus, tidak ada pohon apa-apa. Tapi subhanallah sekarang ya, begitu pesat pohon tumbuhnya di Arafah ya. Ini salah satu bukti akhir zaman. Subhanallah, ini kanan kiri kita kemah-kemah besar didirikan ya. Karena yang pasti yang duduk di kanan kiri kita ini orang-orang tertentu. Biasanya untuk jemaah Indonesia, lebih-lebih yang reguler biasanya dijadikan pagar betis. Artinya diletakkan di pinggiran. Kemahnya pun kadang kecil ya. Biasanya banyak di dekat-dekat Masjid Namirah ya. Allah yumkin Nazim munzul ya Syekh. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah memasuki kawasan Arafah dan kelihatan di depan sebelah kiri ya, bukit kecil yang di tengah-tengahnya ada apa namanya? Ada tanda tugu. Disitulah konon ceritanya Allah Subhanahu wa taala izinkan kembali bertemu dua hamba Allah, Nabiullah Adam dengan istri tercintanya Siti Hawa. Setelah berpisah diturunkan ke alam dunia oleh Allah. Nabi Adam diturunkan di kawasan Sri Lanka, Hindia sana. Sementara Ibunda Hawa diturunkan di mana? Di Jeddah. Oleh sebab itu kawasan itu dinamakan Jeddah, atau bahasa Fus'anya Jeddah, nenek. Karena perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah diturunkan di Jeddah. Kemudian keduanya saling mencari, karena waktu itu tidak ada cewek lain, ya kan? Seolah-olah dunia milik berdua, saling cari mencari. Tidak seperti sekarang banyak stoknya. Subhanallah para jemaah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan bertemu keduanya itu di Jabal Rahmah ya. Alhamdulillah para jemaah dirahmati Allah. Sebelum turun saya maklumkan ini adati al-manzari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khairi. Allahumma sallimna. Allahumma sallimna. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah haji duyufullah duyufur rahman rahimakumullah, insyaallah ziarah kita atau lewatan kita pada pagi ini yang pertama kita insyaallah bersama-sama akan datang ke tempat penyembelihan kambing sebagai adab tamattu kita. Insyaallah menurut informasi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan datang ke salah satu tempat penyembelihan kambing yang disebut dengan Mu'aisim, dekat dengan Mina. Di sini para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat yang resmi dari pemerintah untuk penyembelihan kambing, baik saja adab tamattu maupun adab-adab yang lain ataupun kambing kurban dan lain sebagainya, hanya dua tempat. Yang pertama Ka'kiyah dan yang kedua Mu'aisim, dan insyaallah kita akan datang ke tempat yang Mu'aisim. Ini merupakan salah satu lawatan kita terpenting, karena para jemaah dirahmati Allah berkaitan dengan ibadah kita.
karena ibadah haji kita ngambil cara haji tamattu, maka oleh agama diwajibkan kita harus menyembelih kambing sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 196, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal had. Barang siapa yang hajinya mengambil cara haji tamattu, maka diwajibkan membayar ada. Perlu dimaklumkan oleh semua jemaah, kenapa haji tamattu ini diwajibkan membayar dam? Kenapa haji qiran diwajibkan membayar adam? Kenapa ifrad tidak diwajibkan membayar adam? Karena para jemaah dirahmati Allah, simpel saja jawabannya. Orang yang mengambil cara haji tamattu itu tidak susah payah ketika ada di Mekah dengan menjaga larangan ihram. Namanya tamattu. Tamattu ini kan bersenang-senang. Kenapa dinamakan bersenang-senang? Karena orang yang mengambil cara haji tamattu berangkat daripada Indonesia sampai kepada mikot itu niat umrah, bukan langsung niat haji. Kemudian datang kepada Mekah, sampai kepada hotel, masuk dulu ke hotel, kemudian berangkat ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, setelah itu gunting rambut dengan niat tahallul. Maka selepas itu kita menjadi orang yang bebas, halal, tidak perlu susah payah berlama-lama menjaga larangan ihram. Itulah sebabnya tamattu diwajibkan membayar ada. Karena orang yang mengambil cara haji tamattu itu bersenang-senang, tidak susah payah dengan menjaga larangan ihram. Itu yang pertama alasannya. Dan yang kedua, orang yang mengambil cara haji tamattu seolah-olah bahasa kasarnya ada curangnya sedikit. Kita waktu mau umroh datang pertama, betul memang kita niatnya dari miqat. Tapi nanti ketika kita mau berangkat ke Arafah, niatnya dari mana? Dari hotel kita masing-masing. Jadi dua alasan tamattu diwajibkan bayar ada. Yang pertama, waktu ada di Mekah terbebas, tidak ada ikatan dengan menjaga larangan ihram. Dan yang kedua, bahasa kasarnya ada curangnya, ya. Kita yang mikot waktu datang saja, ketika ada di Mekah nanti mau berangkat haji ke Arafah, niatnya cukup di hotel. Itulah oleh agama diwajibkan membayar adam sebagai penyempurna pahala. Lain dengan ifrad. Saya bandingkan dengan ifrad, ya. Ifrad kenapa tidak diwajibkan membayar adam? Ifrad ini para jemaah kan langsung mulai datang langsung niat haji. Biasanya ini dilakukan oleh jemaah-jemaah Indonesia ketika kloter terakhir, kan. Seperti nanti mungkin kloter 95, 97 nanti di last close flight nanti ketika mau ditutup penerbangan baru mereka datang sampai kepada mikot langsung niat haji. Sesampainya ke Mekah, masuk hotel, ini ifrad, ya. Saya kasih tahu caranya. Sesampainya kepada hotel, ya, check in hotel. Kemudian setelah itu para jemaah tidak ada tuntutan orang yang mengambil cara haji ifrad untuk wajib datang ke Masjidil Haram, tidak ada. Hanya sunnah saja datang ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf. Tapi itu tawaf tidak dinamakan tawaf umroh, juga tidak, tapi sebutannya disebut dengan tawaf qudum, tawaf kedatangan. Dan setelah tawaf para jemaah dirahmati Allah juga ada sa'inya. Sa'i biasa, tawaf ada, sa'i ada, tapi itu bukan tuntutan, hanya bersifat sunnah. Kemudian setelah sa'i jangan gunting, jangan tahallul, kembali lagi ke hotel dengan menjaga larangan ihram sampai berapa hari mau berangkat ke Arafah itu. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 5 hari menjaga larangan ihram. Jadi kan susah payah. Oleh sebab itu oleh agama tidak diwajibkan membayar adam. Alhamdulillah para jemaah dirahmati Allah, ini bis kita berkesempatan melewati Jabal An-Nur, ya. Bisa lihat semua jemaah di sebelah kiri kita itu bukit atau gunung yang paling tinggi, dan ada belahannya itulah disebut dengan Gua Hira. Di situ para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala
Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga turunnya Al-Quran pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Para jemaah dirahmati Allah, bisa lihat ya, subhanallah, itu banyaknya orang menaik ya, mendaki ya, pagi-pagi luar biasa, ataupun sore luar biasa, bahkan duhur pun banyak orang naik. Jadi di situ para jemaah, di zaman Rasul dikenal dengan Gua Hira. Sejarah ringkasnya, Rasulullah diutus oleh Allah di sana, dan juga turunnya Al-Quran Iqra juga di sana ya. Dan sekarang masyhur dengan nama Jabal Nur, Bukit Cahaya. Sangat patut dinamakan Bukit Cahaya karena cahaya Islam, Al-Quran dengan Rasulullah yang menyaksikan pertama di sini adalah Gua Hira. Para jemaah dirahmati Allah, proses Rasulullah diutus oleh Allah. Sebelum Rasulullah diutus oleh Allah dalam usia 40 tahun, sebenarnya Rasulullah mulai usia 37 sudah biasa bertapa, istilahnya di sana. Setiap bulan puasa, usia 37, usia 38, usia 39, sampai kemudian genap usia 40. Pada waktu itu istrinya masih satu. Istrinya siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid ya, radhiyallahu taala anha, satu-satunya istri Rasulullah yang tak dimadukan oleh Rasulullah, dan juga satu-satunya istri Rasulullah yang siap memberi semangat, siap menghibur, siap melindungi Rasulullah ketika Rasulullah pertama mengawali dakwahnya. Banyak ujian, banyak tantangan, banyak rintangan. Oleh sebab itu para jemaah dirahmati Allah, Rasulullah tidak pernah lupa kepada kebaikan Siti Khadijah. Siti Khadijah wafat, kemudian Rasulullah banyak istrinya, bahkan ada yang muda lagi. Rasulullah kalau punya kambing sering menguji istri-istri yang lain. Rasulullah kalau punya kambing, tumpukan kambingnya dilebihin satu ya. Dihitung oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah paling kuat cemburunya ya. Dihitung, ternyata lebih ya Rasul. Kenapa ini kambing ini lebih, untuk siapa? Rasulullah dengan tersenyum menjawab, ini untuk istri tercintaku Siti Khadijah. Naik hitam Siti Aisyah. Dengan bahasanya apa Siti Aisyah berkata, ya Rasul, ka'alam takut fi dunya illa Khadijah. Tidak ada cewek lain ya di dunia kecuali dia. Beliau sudah wafat, beliau sudah berlalu, ada saya sekarang. Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, ya Humairah, demi Allah, saya tidak akan pernah lupa kepada kebaikan dia. Dialah satu-satunya istri saya yang dulu memberi support, memberi semangat, memberi hibur kepada saya waktu saya pertama kali Inilah salah satu kewajiban seorang suami. Jangan pernah lupa kepada kebaikan istri, insya Allah. Tapi istrinya seperti Siti Khadijah ya. Ketika bertapa di sana, membawa bawaan secukupnya, kalau tidak ada kembali. Tengok muka Rasulullah ceria, disambut dengan macam-macam sambutan oleh Siti Khadijah. Tapi suatu saat waktu menerima wahyu, dahsyatnya wahyu, buka pintu, Rasulullah kelihatan lain, tidak berani, satu kelimah pun tidak berani, meski sudah banyak dalam hati untuk diungkapkan. Tapi waktu itu masih ditunda oleh Siti Khadijah. Coba kalau istri sekarang ya, suami-suami dari luar capek-capek ya, mungkin urusan tidak selesai, ceramah di depan pintunya. Jadi para jemaah dirahmati Allah, inilah salah satu kehebatan Siti Khadijah. Meski dari segi usia lebih tua, bahkan status jandanya bukan satu kali ya, 2 kali mungkin status jandanya. Tapi itulah kehebatan Siti Khadijah. Alhamdulillah. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebentar ke depan kita akan memasuki kawasan tempat penyembelihan edam. Niatkan dalam hati bahwa semua jemaah ingin melaksanakan salah satu kewajiban edam tamattu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan edam yang telah disembelih nanti oleh para jemaah menjadi pahala yang sempurna, sehingga dapat menutupi ya kepada semua pelaksanaan haji kekurangan-kekurangan yang terjadi nanti. Tentunya haji kita jauh daripada sempurna, manasiknya pun luar biasa jauhnya, lebih-lebih maulud dengan hati kadang tidak terkontrol. Mudah-mudahan dengan pahala dam yang sebentar lagi kita laksanakan menjadi dam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahalanya dapat
menjadi penyempurna daripada semua kekurangan-kekurangan pelaksanaan haji kita, insya Allah. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, standar pelaksanaan Adam tamattu, Adam apapun harus disembelih di tanah haram Mekah dan harus dibagi kepada orang-orang yang patut yang ada di kawasan tanah suci Mekah. Insya Allah nanti para jemaah dirahmati Allah, ini merupakan tempat yang resmi sehingga insya Allah pelaksanaannya sudah ada yang bertugas. Yang penting semua jemaah dengan niat tulus ikhlas melaksanakan kewajiban, dan nanti setelah sampai ke sana para jemaah dirahmati Allah, bagi jemaah yang tidak ada udzur dan dibenarkan masuk, kita boleh masuk menyaksikan karena ini merupakan perbuatan amal baik. Kecuali bagi jemaah yang ada udzur, mungkin tak mampu kepada bau-bau darah dan lain sebagainya, yang penting nama penuh sudah diserahkan, boleh diwakilkan kepada yang bertugas termasuk kepada Bapak Ketua insya Allah. Ini merupakan lawatan yang pertama. Insya Allah setelah ini para jemaah dirahmati Allah, kita akan datang ke tempat-tempat ibadah haji. Alhamdulillah, sebelum kita nanti para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala pada tanggal 9 datang untuk melaksanakan haji, insya Allah kita terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengetahui ya tempat wukuf Arafah, bermalam di Muzdalifah, dan juga tempat bermalam dan juga melontar jemarat di Mina, insya Allah. Jadi para jemaah dirahmati Allah, banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan sehat afiat sepanjang berada di tanah suci Mekah ini, dapat mengisi masa-masa kita, waktu-waktu kita dengan hal-hal yang positif, terlebih dengan banyak ibadah di Masjidil Haram, karena satu ibadah di sana lebih utama daripada 100.000 di luar tanah suci. Tentu ini merupakan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, maka harus dijaga betul, harus diambil peluang. Sebaliknya para jemaah kita berada di sini harus hati-hati, karena sebaliknya perbuatan jelek, perbuatan buruk di sini, maka juga para jemaah dirahmati Allah akan berlipat ganda kemaksiatan atau dosanya yang dibagi oleh Allah kepada kita. Na'udzubillah. Ini para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, habis kita lebih dekat mendekati tempat penyembelihan kambing yang disebut dengan mu'aisim ya. Sekali lagi nanti setelah sampai ke sana semua jemaah ikut aturan ya, sehingga penyelesaiannya lebih mudah, lebih sempurna, lebih gampang. Ini ke depan sebentar, habis kita mengambil arah ke kanan memasuki pelosok untuk menuju ke kawasan penyembelihan kambing yang disebut dengan mu'aisim. Para jemaah dirahmati Allah, sebenarnya kalau ikut kepada cara yang afdol secara fikih itu biasanya Adam tamattu disembelih setelah hajian. Namun ya, melihat keadaan sekarang, kalau kita serentak menyembelih satu hari, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita saja setiap hari sudah kadang ditutup oleh Kementerian Kehewanan berkaitan karena kadang kambing yang di dalam tidak diselesaikan dengan baik. Maka dalam mazhab kita Syafi'i, Adam tamattu sudah boleh disembelih meski sebelum hajian, yang penting kita sudah melaksanakan umrah ya. Dan juga para jemaah dirahmati Allah, adab ini cukup satu kali meski kita melaksanakan umrah banyak kali ya. Jadi masalahnya sebelum ini jemaah sudah berkali-kali melaksanakan umrah, tidak ada masalah. Ataupun nanti setelah menyembelih kambing Adam tamattu ini tiba-tiba melaksanakan umrah lagi banyak kali, itu tidak perlu menyembelih Adam lagi. Beberapa umrah yang dibuat oleh kita, yang dikerjakan oleh kita sebelum pelaksanaan haji, itu Adamnya cukup satu. Jadi seperti tadi alasannya ya, kita diwajibkan membayar Adam karena kita tidak susah payah menjaga larangan ihram, bebas ganti pakaian, menutup kepala. Lain dengan orang yang haji ifrad ya. Haji ifrad sudah susah payah 5 hari tidak boleh mandi. Nah istilahlah kalau mandi berarti bulu-bulunya mungkin akan jatuh ya.
Apalagi sampai 5 hari. Kadang kita beberapa jam saja dari Madinah, padahal kita sudah ada di dalam bis, ada AC lagi ya, sudah macam-macam larangan ihram. Jadi secara zahir orang yang mengambil haji ifrad meski terlepas dari dam tamattu, tapi mungkin tidak lepas daripada adam mahdhuratil ihram, adam yang melanggar larangan ihram ya. Jadi para jemaah dirahmati Allah, haji ini secara ringkas yang disepakati oleh para ulama ada 3. Yang pertama tamattu. Tamattu ini umroh dulu, kemudian setelah hajian melaksanakan haji. Umroh yang dimaksud adalah umroh di bulan-bulan haji. Yang dimaksud bulan haji adalah bulan Syawal penuh, bulan Dzulqa'dah penuh, dan 10 hari bulan haji. Sesiapa yang melaksanakan umroh sebelum ini, kemudian hajinya haji, maka wajib membayar adab dengan dengan syarat-syaratnya. Lain dengan umroh bulan puasa. Ada seseorang umroh bulan puasa ya, kemudian Syawalnya tidak melaksanakan umroh, Dzulqa'dahnya tidak melaksanakan umroh, hajiannya haji. Itu bukan haji tamattu. Yang dimaksud dengan umroh sebelum haji adalah melaksanakan umroh di bulan-bulan haji. Yang dimaksud bulan haji adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan juga 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Ini tamattu ya. Jadi umroh dulu kemudian haji. Kalau ifrad sebaliknya, haji dulu, nanti setelah hajian kita melaksanakan umrah. Tak wajib bayar dam ifrad ini. Yang ketiga qiran. Qiran ini bersamaan. Apa maksudnya bersamaan ya? Kita kelakuan yang diamalkan, yang dikerjakan manasik-manasik haji saja, tapi niatnya digabungkan 2, double haji dengan umroh. Jadi curang dalam niat ya kan. Pekerjaannya haji, tapi niatnya saya mau haji dan umroh dan berihram dengan keduanya karena Allah Ta'ala. Kemudian talbiyahnya labbaik Allahumma bihajjatin wa umratin ya. Maka ini juga qiran diwajibkan membayar adam dengan syarat-syaratnya, sama dengan caranya tamattu. Dan ini juga tergambar di haji Rasulullah. Rasulullah haji 1 kali, tapi waktu itu orang yang haji bermacam-macam. Rasulullah tidak menuntut kepada sahabat, haji kamu caranya harus ikut dengan saya. Tidak. Siti Aisyah sendiri para jemaah daripada Madinah mau umroh dulu. Artinya Siti Aisyah mau ngambil cara haji tamattu. Kemudian Siti Aisyah setelah mau masuk ke Mekah ternyata haid, sehingga tidak dapat menyelesaikan umrohnya. Maka akhirnya haji Siti Aisyah dirubah daripada tamattu kepada qiran. Itulah setelah hajian minta izin lagi kepada Rasul untuk umroh, untuk kepuasan, tak puas hati Siti Aisyah. Akhirnya diberi izin oleh Rasul, akhirnya umroh lagi. Tapi Rasulullah tak umroh. Yang umroh siapa? Siti Aisyah saja, dianterin ke mikot yang disebut dengan Tan'im. Oleh sebab itu sampai sekarang Tan'im dikenal dengan mikot Aisyah. Alhamdulillah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bis kita sudah sampai kepada kawasan parking Muaisim ya. Bisa lihat kanan kiri kita macam-macam kambing, mulai dari yang harga murah, standard, yang luar biasa ya. Para jemaah dirahmati Allah ya. Kita nanti setelah bis ini mendapat tempat parkir ya. Jemaah diharap jangan turun dulu ya, menunggu pengumuman. Kalau daripada yang bertugas sudah